Judulnya Katolik menyalahgunakan indulgensi atau surat pengampunan dosa. Nah, di sini sebagai sumber acuan untuk saat ini, ya, saya harus bacakan. Definisinya sudah kita tahu ya. Kemudian tadi penjelasannya juga sudah ya. Kemudian menyangkut dengan penjelasannya juga sudah seharusnya bisa menjawab. Berikutnya tentang ini yang ingin saya sampaikan. Nah, jika kita membaca catatan sejarah, kemungkinan hal ini terjadi. Ya, tolong dicatat kemungkinan hal ini yang terjadi. Kemungkinan ya, artinya tidak ditemukan sejarah yang pasti. Tuduhan adanya surat pengampunan dosa atau indulgensi sampai detik ini saya belum lihat bentuknya seperti apa. Kalau hal itu merupakan sejarah, ya, kalau mungkin ada yang ingin mendebatnya, tanda petik, mestinya bisa menampilkan bukti sejarah tersebut, ya, sehingga kita bisa mencari tahu lagi, kemudian menjawabnya. Yang pertama adalah Paus Leo pada tahun 1513 sampai 1521 memberikan indulgensi kepada orang-orang yang memberikan sumbangan untuk pembangunan gereja Santo Petrus. Namun pertama-tama bukan karena mereka memberi uang, melainkan karena mereka melakukan perbuatan amal kasih, yaitu untuk mendukung seluruh jemaat agar memiliki rumah ibadah untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Ya. Namun untuk memperoleh indulgensi tersebut, seseorang juga harus memenuhi syarat lainnya. Contohnya seperti mengaku dosa dalam sakramen tobat, menerima komuni, mendaraskan doa tertentu, kemudian berpuasa, mati raga, ya, semedi contohnya, dengan memberi sedekah dan seterusnya. Yang semuanya harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Kemudian poin kedua, seorang pengkhotbah Dominikan bernama John Tetzel diutus berkhotbah di Jotterburg, Jerman. Amal derma yang selalu menjadi salah satu ungkapan perbuatan kasih sesuai Matius 6 ayat 2 menjadi temanya demi menggalang dana dan pembangunan basilika, dan ini dikaitkan dengan indulgensi. Sayangnya memang Tetzel ini membuat suatu pantun yang memang dapat disalahartikan. Pantun ya, yang memang dapat disalahartikan. Ini sejarahnya ya. Kemudian karena berbunyi seperti ini. Begitu terdengar bunyi koin emas di kotak, bangkitlah jiwa menuju surga. Jadi pantun itu bunyinya demikian. Bukan suratnya, bukan pernyataan teologis sebuah ajaran ya, bukan. Itulah himbauan kepada masyarakat saat itu untuk tergugah. Maka kesannya seolah-olah orang didorong untuk menyumbang supaya dapat masuk surga. Ya memang tafsir orang berbeda-beda, sehingga orang itu pun bisa aja menyalahartikan maksud dari pantun. Atau jiwa-jiwa orang yang telah meninggal yang mereka doakan langsung akan dapat masuk surga. Ya. Kemudian padahal jika kita membaca tentang ajaran indulgensi, ternyata bahwa yang dihapuskan dengan indulgensi itu adalah siksa dosa temporal dari dosa-dosa yang sudah diampuni, yaitu melalui sakramen tobat, dan bukan, ya sekali lagi, dan bukan membebaskan seseorang dari siksa dosa dari dosa yang belum diperbuat oleh orang yang bersangkutan. Jadi dosa yang akan datang jika dilakukan tidak serta-merta hilang. Bahkan kita tahu bahwa sekecil apapun dosa tidak akan bisa masuk surga setelah dibaptis. Saya lanjutkan, atau jika doa ditujukan bagi jiwa orang yang sudah meninggal, tetaplah pada akhirnya Tuhan yang memutuskan apakah jiwa itu sudah siap beralih ke surga atau belum, dan bukan atas jasa perbuatan orang yang memasukkan sumbangan ke kotak. Ya, ini dapat dibaca berikutnya. Saya langsung lompat ke nomor 3 ya. Penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan ajaran indulgensi inilah yang mengundang protes Martin Luther.
Dalam 95 tesis yang diletakkan di pintu gereja tersebut, tak lama setelah Tetzel datang, di tesis nomor 27, Luther memprotes pantun Tetzel. Dan tesis nomor 50 dan 86 memprotes pembangunan Basilika Santo Petrus. Itu isinya. Namun Luther sendiri sebenarnya tidak menolak, sekali lagi, tidak menolak prinsip pengajaran tentang indulgensi. Tidak menolak ya Pak ya. Ia hanya menentang penerapannya. Perhatikan, poinnya jangan salah ya. Bukan ajarannya yang ditolak, tetapi penerapannya. Oke. Tesis nomor 49 membuktikan hal ini, di mana Luther mengatakan bahwa indulgensi sebenarnya berguna. Nih sumbernya. Martin Luther, Disputation of Dr. Martin Luther on the Power and of Efficacy of Indulgences pada tahun 1517. Project Gutenberg, tanggal 2 Juli 2008. Semua saya baca, jelas ya. Tinggal diurut nanti. Kemungkinan karena adanya risiko penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan ajaran tentang indulgensi yang melibatkan sumbangan dana kepada gereja, maka dalam Konsili Trente pada tahun 1545 sampai 1563, Paus Pius V membatalkan segala peraturan indulgensi yang melibatkan transaksi keuangan. Jadi kalau mungkin ada prakteknya di lapangan yang salah, bukan gerejanya yang salah, bukan indulgensinya, ajarannya yang salah, tetapi bagaimana penerapannya ya, peraturan dan indulgensi yang salah diterapkan itu, tentang keuangan terutama. Maka sampai sekarang sumbangan kepada gereja tidak termasuk dalam perbuatan yang disyaratkan untuk memperoleh indulgensi. Namun demikian, hal tersebut tidak mengubah fakta bahwa gereja tetap mempunyai kuasa untuk melepaskan umat dari siksa dosa temporal akibat dari dosa-dosa yang sudah diakui dalam sakramen pengakuan dosa. Kalau kita kembali ke belakang tadi, saya mengatakan Martin Luther tidak serta-merta melepas doktrin gereja Katolik. Itu benar berarti dengan tulisan ini. Dan itu tidak ada yang salah. Namun pada waktu itu pelaksanaannya disalahartikan bisa. Kemudian tadi juga disampaikan pantun itu disalahartikan ya. Sekarang kalau kita minta pembuktian terbalik, mana surat pengakuan dosa yang katanya berlaku saat itu? Tidak ada sampai satu orang pun di dunia ini yang dapat membuktikan, Pak Damai. Nah, terkait pertanyaannya itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Yang lainnya kan sudah dibahas. Kemudian kalau belum jelas arahnya kemana, mungkin saya salah menjelaskan tidak pada poinnya, mohon saya diinformasikan, Pak.